Informasi pertama kita akan beralih ke hot topic yang pertama pemirsa, di mana Presiden Prabowo Subianto ini merespon 17+8 tuntutan rakyat yang ramai disuarakan masyarakat dalam demonstrasi belakangan ini. Jadi, kata Presiden Prabowo di Hambalang, Jawa Barat pada akhir pekan ini disampaikan bahwa Presiden ini bahwa tuntutan masuk akal dan bisa dibicarakan. Presiden juga menanggapi secara khusus mengenai dorongan pembentukan tim investigasi independen di kasus Afan Kurniawan. Terkait dengan hal ini menurut Presiden sangat masuk akal, namun perihal usulan penarikan TNI dari pengamanan sipil, Presiden ini mengatakan tugas TNI juga salah satunya menjaga masyarakat dari ancaman apapun. Oleh karena itu terkait dengan tuntutan penarikan TNI, Presiden menyebut masih bisa diperdebatkan. Gimana Jose, setuju nggak kalau misal TNI ini baiknya ditarik atau seperti kata Presiden kepada masyarakat harus tetap mengabdi pada masyarakat, dekat dengan masyarakat seperti Polri? Berarti kita harus jaga amanat awalnya ya, dan juga semoga ini pada dasarnya sih adalah hal-hal berkaitan dengan pengamanan demonstrasi supaya tidak ada kekerasan ya pemirsa. Dan topik berikutnya ini tidak kalah menarik, yaitu yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial adalah soal foto Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bermain domino dengan Aziz Welas. Viral nih ya Jose kemarin ya. Jadi sebenarnya hal-hal yang berkaitan dengan unggahan media sosial itu tiba-tiba diamplifikasi oleh para warganet. Tetapi pemirsa, lewat akun media sosialnya Menhub menyampaikan klarifikasi nih. Jadi kata Raja Juli Antoni ini mengaku tidak mengenal sosok Aziz Welang yang bermain domino dengannya dan Menteri P2MI Abdul Qadir Karding di posko kerukunan keluarga Sulawesi Selatan. Nah, kita lihat ini poin-poin klarifikasi yang disampaikan ya Valeri. Jadi apa aja nih yang disampaikan oleh Raja Juli? Nah, dia menceritakan nih awal mulanya bahwa janjian untuk bertemu dengan Abdul Qadir di posko kerukunan keluarga Sulawesi Selatan atau KKSS sebenarnya untuk berdiskusi nih secara intens selama lebih dari 2 jam. Ia juga menjelaskan tidak ada pembahasan terkait dengan pembalakan liar ketika hendak pulang mereka diajak bermain domino oleh beberapa orang. Dan Raja Juli juga menegaskan akan tetap menindak tegas pihak-pihak yang melakukan pembakalan liar tanpa pandang bulu. Jadi versi klarifikasinya sih begitu ya, bahwa tidak ada pembahasan mengenai hal tersebut. Dan sementara itu klarifikasi juga disampaikan oleh Sekjen KKSS Abdul Qadir Karding secara langsung. Karding ini mengatakan bahwa Raja Juli tidak mengenal sosok Aziz Welang. Qadir yang menjabat sebagai Sekjen Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan atau KKSS menyebut nih Raja Juli ini hanya ikut main domino karena diajak pengurus KKSS usai bertemu dirinya. Dan Karding ini juga membantah ya bahwa Aziz masih berstatus tersangka pembalakan liar. Apapun judulnya ya Valeri, ini adalah pertemuan yang sebenarnya tidak elok untuk dilihat. Tidak elok juga untuk dilihat. Bagaimana mungkin Menteri Hutanan ini tidak tahu siapa tersangkanya? Betul, itu nggak masuk akal, Jose. Dan juga hal-hal yang berkaitan juga dengan fakta hukum ini kan juga pasti masih dimonitor oleh masyarakat kan. Ya, pemirsa, juga jadi hot topic adalah pemerintah ini lagi menunda aturan pemberian label makanan tinggi gula, garam, dan juga lemak pada industri makanan dan juga minuman. Gimana, Josi? Ya, kalau kita sih sebenarnya menyayangkan ya, tapi di sisi lain tentu juga karena ditunda, ada permintaan dari pelaku industri dalam negeri maupun internasional termasuk Amerika Serikat. Ya, jadi Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi dalam wawancara dengan Reuters menyampaikan kalau pihaknya ini akan melakukan edukasi terlebih dahulu, lalu 2 tahun ke depan baru pembatasannya berlaku. Padahal data Kemenkes ini menunjukkan prevalensi obesitas Indonesia ini meningkat loh 2 kali lipat dalam kurun waktu 10 tahun hingga 2023. Gimana, ini adalah usulan yang baik atau tidak? 2 tahun apakah waktu yang cukup untuk mengedukasi masyarakat? Tetapi yang lebih penting ini kan kalau pemerintah concern soal makan bergizi gratis, tapi di sisi lain juga gaya hidup lanjutan ini kan penting ya. Jangan sampai penyakit-penyakit seperti diabetes, kolesterol, dan juga darah tinggi ini malah menyasar usia muda. Dan pemirsa, hot topik berikutnya, kabar duka datang dari Ciamis, Jawa Barat, di mana sedikitnya 3 orang meninggal dan puluhan orang terluka usai bangunan yang digunakan dalam peringatan Maulid Nabi ambruk. Pemirsa, inilah suasana kepanikan yang terjadi saat setelah bangunan Majelis Taklim Ciamis ambruk.
Tampak warga ini setempat langsung berjibaku yang menolong satu dengan yang lainnya jemaah yang tertimpa bangunan. Jadi pemirsa, bangunan yang berada di tepi jurang ini tiba-tiba ambruk pada Minggu pagi saat acara peringatan Maulid Nabi berlangsung. Ada ratusan orang yang mengikuti acara tersebut dan peristiwa itu membuat puluhan orang terluka. Bahkan pada Minggu siang didata sementara ada 3 orang yang dinyatakan meninggal dunia. Sementara sedikitnya 84 orang mengalami luka-luka dan seluruh korban saat ini sudah dievakuasi berbagai rumah sakit, salah satunya ke RSUD Bogor. Nah, hot topic selanjutnya sangat menarik pemirsa karena ada gelaran Pesta Pora 2025 yang kemarin sudah selesai dilaksanakan. Jadi pemirsa pada nonton nggak Pesta Pora ini? Pastinya pelaksanaan Pesta Pora tahun ini dipenuhi drama, mulai dari persiapannya hingga berlangsungnya festival musik terbesar di tanah air. Kenapa drama? Karena Pesta Pora tahun ini digelar lebih awal, yakni pukul 8 pagi. Ini meresponi situasi politik tanah air ya, karena memang tidak menentu. Kemudian juga di hari Jumat lalu, salat Jumat di tempat acara dengan Raja Dangdut Rhoma Irama sebagai imam khotib. Jadi banyak penampil yang hadir, ada Tulus, ada Raisa, kemudian juga ada penyanyi Malaysia, Siti Nurhaliza yang mengajak nyanyi Afgan. Tapi yang pasti Pesta Pora ini sudah berhasil menghibur kita terlebih dahulu. Banyak yang menarik ya Jose, ada juga panggung Raisa bersebelahan dengan panggungnya Changcuters. Itu yang mendengarnya dengerin yang mana? Pemirsa, ada beragam informasi yang menjadi sorotan dalam Selamat Pagi Indonesia hari ini. Di antaranya setelah tunjangan rumah anggota DPR RI dihapus, kini giliran nominal tunjangan rumah anggota DPRD Jakarta sebesar 70 juta lebih juga di sejumlah provinsi lainnya juga menjadi sorotan. Ya, informasi selengkapnya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Gabus Kata Oma. Baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut sejumlah fasilitas umum di Jakarta yang rusak tengah dalam perbaikan, salah satunya halte Pasar Senen. Dirinya memastikan fasum-fasum yang terdampak dapat digunakan kembali. Ia pun menegaskan upaya perbaikan tersebut turut menjadi komitmen Pemprov Jakarta untuk menjaga kelancaran mobilitas transportasi umum. Pramono juga berencana akan membangun memorial fasilitas umum untuk mengenang aksi unjuk rasa pada beberapa waktu lalu. Setelah tunjangan rumah anggota DPR dihapus, kini giliran nominal tunjangan rumah anggota DPRD Jakarta sebesar 70 juta per bulan yang menjadi sorotan. Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan kewenangan mengenai besaran tunjangan berada di tangan DPRD. Sesuai keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 415 tahun 2002, pimpinan DPRD DKI mendapatkan tunjangan perumahan sebesar 78,8 juta per bulan. Sementara anggota mendapatkan 70,4 juta rupiah per bulan. Kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak masih tinggi di Indonesia. Upaya mengedukasi remaja mengenai isu kekerasan terhadap perempuan dan anak terus digaungkan. Hal inilah yang mendorong sebuah band bernama Sisters in Danger mengedukasi masyarakat terutama generasi muda untuk mencegah dan melawan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Band Sister in Danger hadir di SMKN 74 Jakarta dengan pertunjukan musikal yang seru dan penuh pesan sosial. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.